Berjumpa lagi di channel Rev Community, membahas dan mereview seputaran si kuda besi. Yang baru bergabung, jika berkenan silakan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004, Toyota Kijang Innova diluncurkan untuk menggantikan Toyota Kijang Capsule yang cukup terkenal namanya di tanah air. Kijang Innova diperkenalkan dengan mesin bensin berkapasitas 2 liter dan mesin diesel berkapasitas 2,5 liter, serta edisi terbatas mesin bensin berkapasitas 2,7 liter yang hanya ada pada keluaran 2004-2005. Toyota Kijang Innova mengalami beberapa facelift hingga tahun 2015 sebelum digantikan oleh Toyota Grand New Kijang Innova. Mobil ini merupakan MPV yang diminati semua kalangan berkat kelegaan dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, karena harganya yang cukup mahal, Toyota juga menyediakan Toyota Avanza sebagai alternatifnya. Toyota Kijang Innova dapat digolongkan ke segmen medium SUV dan menjadi kompetitor bagi Isuzu Panther, Nissan Serena, dan Kia Carens. Kijang Innova tersedia dalam banyak varian, mulai dari tipe C, E, G, G Luxury, V, and V Luxury. Varian dengan embel-embel luxury dibekali dengan jok captain seat pada baris kedua. Di video ini, kita akan membahas Toyota Kijang Innova bermesin diesel. Kita langsung ke bagian mesinnya dulu. Toyota Kijang Innova dibekali dengan mesin diesel 2,5 liter 2KD FTV yang mampu menyemburkan tenaga maksimum sebesar 136 horsepower pada putaran mesin 3600 rpm dan torsi puncak sebesar 200 Nm pada putaran mesin 1400 sampai 3200 rpm untuk transmisi manual dan 260 Nm pada putaran mesin 1600 sampai 2400 rpm untuk transmisi otomatis. Toyota Kijang Innova tergolong nyaman suspensinya, namun masih terasa getaran yang mengganggu pada baris ketiga ketika melewati jalan rusak. Untuk handling, gejala body roll masih terasa akibat penggunaan sasis leather frame dan bodi yang bongsor, namun masih terasa lebih baik dari Isuzu Panther Grand Touring. Kita masuk pada bagian interiornya. Bicara tentang akomodasi, mobil ini termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya dalam hal ruang kabin. Interiornya terasa luas, dampak dari bodi bongsornya. Posisi mengemudi cukup tinggi untuk menambah visibilitas pengemudi. Ruang kaki dan kepala cukup memadai dari baris pertama sampai baris ketiga, dan baris ketiganya pun masih layak diisi orang dewasa meskipun tidak terlalu luas. Baris ketiga dapat dilipat ke samping ketika tidak digunakan untuk menambah kapasitas bagasi. Panel dashboard ditingkatkan dari generasi sebelumnya dengan desain yang membulat dan terlihat mewah dengan dominasi warna beige untuk tipe J dan V. Motif boot panel dari bahan plastik juga dapat terlihat serta glove box ganda.
Sekarang kita bahas parasnya atau eksteriornya. Berbekal bodi bongsor sebesar 4,5 meter, desain Toyota Kijang Innova menyerupai sebuah minivan. Selain panjang, mobil ini juga lebar, yang cukup menyita ruang garasi dan menyulitkan manuver jika belum terbiasa. Namun, bodi yang bongsor ini cocok digunakan untuk bepergian jauh. Bagian depan melandai, mengedepankan desain yang aerodinamis. Grill yang digunakan berwarna krom, yang diapit dengan sepasang headlamp berlampu halogen. Fog lamp halogen berbentuk bulat pada versi facelift dan trapesium pada pre-facelift. Juga turut disematkan pada bumper di bawah headlamp. Pada bagian samping terlihat velg alloy wheel 15 inci dibalut dengan ban berukuran 205/65 R15 untuk menopang bodi bongsornya. Bagian belakang terlihat polos pada versi facelift dengan stop lamp cukup besar dan kaca belakang yang lebar. Kijang Innova dibekali beberapa macam fitur dan keselamatan seperti USB Integrated Head Unit, 6 speaker, dual glove box, multi reflector fog lamp, electric mirror, power windows, AC with each triple blower, intermittent wiper with speed adjustment, rear wiper, rear parking sensor, dan lain-lain. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan Toyota Kijang Innova ini? Yang pertama, kita bahas kelebihan-kelebihannya dulu. Antara lain, konsumsi BBM efisien untuk varian diesel, ruang kabin lega, blower AC pada tiap baris, peredaman bagus, visibilitas pengemudi baik, cukup nyaman, fitur cukup lengkap, spare part mudah, perawatan mudah, serta resell value kuat. Di samping mempunyai banyak kelebihan, adapun kekurangannya seperti harga mahal, akselerasi kurang, varian bensin cukup boros, terlebih untuk non-Euro 2, bonet tidak terlihat, susah manuver, dan suspensi kurang nyaman pada baris ketiga. Gimana? Apakah Anda tertarik lalu berencana meminangnya? Baiklah, cukup sekian video review dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun.